Hidayah Tuhan bisa datang kepada siapa saja dan kapanpun di mana kita berada. Allah selalu menyertai kita atas barokah dan hidayahnya. Tuhan, di mana saat ku mengalami kelemahan dan ketidakberdayaan, Engkau mendengar keluhku hingga maut akan menjemputku. Engkau memberi jatah nikmat hidup lebih untukku, agar lebih sempurna lagi ibadahku. Ya Allah, kesempatan ini dan sisa hidup kami semoga selalu menggenggam akhiratmu nanti, yang selalu melekat di hati dengan lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pengalaman ini semoga menjadi pembelajaran untuk lebih takwanya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas kesempatan sisa umur kita, agar dipergunakan untuk hidup yang bermanfaat sebagai rangkaian ibadah menjalani hidup yang lebih bermakna. Alhamdulillah, kini aku menghirup udara segar kembali, dan Allah memberi kita hidayah harus melewati titik rendah dan keterpurukannya dalam ketabahan umat manusia. Tuhan, Engkau menguji kami, disitulah perhatianmu kepada kami. Tuhan, di mana ada titik kerendahan kami dan keterpurukan kami, disitulah derajat kami Engkau angkat kembali, dan hidayah pun terasa kuat mengikat erat dengan rahmat karuniamu. Allahu Akbar. Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Sedimbu, masih di channel yang sama, NP Channel Netrals Production. Kali ini saya akan berbagi share tentang perjalanan Sedimbu, dan disinilah Sedimbu untuk share kepada Anda. Jadi kebarokahan hidayah itu benar-benar ada, guys. Nah, jadi Setimbun di sini nggak mau konten apapun itu kecuali dalam perjalanan hidup Setimbun pernah mendapat barokah atau hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi mengapa Setimbun meng-share ini? Jadi agar kita ini tidak main-main dengan agama, tidak main-main dengan hidayah Allah, tidak main-main dengan agama yang Allah berikan kepada kita. Nah, jadi guys, Setimbun di sini akan berbagi share bahwa Setimbun mempunyai perjalanan pahit waktu masih SD atau kelas 3 atau kelas 4 ya. Setimbun yang tahu dulu itu, dan kalian-kalian yang pastinya bertanya-tanya ya, di dagu Setimbun kenapa ya kok ada bekas keloid seperti bekas luka bakar atau jahitan operasi habis operasi gitu. Nah, ini guys, saya di saat SD atau di masih usia kanak-kanak, saya mendapat teguran dari Allah, yaitu dan juga bisa dikatakan hidayah dari Allah kepada saya. Nah, jadi di waktu Setimbun masih kanak-kanak atau SD, entah kelas 3 atau kelas 4 ya, Setimbunnya masih ingat waktu itu. Setimbun itu mendapat musibah terkena stroke. Terkena stroke itu Setimbun sebenarnya sudah tidak bisa tertolong lagi, bahkan sudah panik semuanya. Kedua orang tua Setimbun, terus saudara Setimbun, itu sudah panik semuanya tentang kondisi Setimbun. Bahkan Setimbun koma selama 2 minggu atau 3 mingguan kali ya, seperti itu. Nah, jadi mengalami keparahan yang sangat berat saat musibah terkena stroke kepada Setimbun pada waktu anak-anak dulu. Nah,
Jadi setiap di sini banyak bersyukur, diberi barokah umur dan diberi kesehatan lagi untuk menikmati hidup dunia ini lebih baik lagi. Jadi seperti itu ya guys ya. Jadi setiap saat terpuruk, di mana titik kerendahan setiap waktu itu, setiap bersyukur atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi di sini setiap perlu share agar kalian tidak main-main dengan agama, dengan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sebenarnya perjalanan setiap ini sangat berbeda sekali dengan kalian semuanya, karena sebenarnya setimbun kalau tidak atas kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dan doa-doa orang tua, setimbun tidak bisa meng-share ini kepada kalian semua guys. Nah, jadi dengan adanya setimbun untuk share informasi tentang hidayah itu benar-benar ada untuk kita. Nah, di sini setimbun selama koma, selama terkena stroke, setimbun belum bangun berapa jam, 6 jam atau 7 jaman gitu lah guys ya. Setimbun itu sudah parah, bahkan di titik terendah tidak ada harapan untuk hidup kembali, bahkan tidak ada kemungkinan untuk selamat, karena terkena stroke itu efeknya dan dampaknya sangat berat bagi korban terkena stroke. Nah, jadi si dokter Setimbun itu ngomongnya demikian kepada Umi Setimbun. Dokternya bilang ke Umi saya, Bu, silakan ibu doa saja, mudah-mudahan anak ibu bisa berkumpul lagi dengan ibu, dan mudah-mudahan anak ibu diberi kesembuhan lagi ya guys ya. Seperti itu. Jadi di sini titik terendah Setimbun tidak bisa diharapkan lagi waktu itu. Nah, jadi sebab doa kedua orang tua Setimbun dan kakak Setimbun sangat mendukung kepada Setimbun, utamanya melalui doa-doa beliau untuk kesembuhan Setimbun ya. Dari sini Setimbun itu mendapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu, karena Setimbun ini ya guys ya nakal sekali ya, sejak kecil itu nakal sekali. Makanya Setimbun tidak heran pada kalian yang baru nakal itu ya kan, yang baru bandel itu. Jadi mumpung masih diberi barokah umur ya, mumpung diberi kesehatan, gunakanlah kesempatan ini untuk mensiarkan kebaikan kepada Allah dan share kepada teman-teman dan sahabat kita dalam perjalanan saat titik rendah Allah menyapa Setimbun gitu ya kan. Nah, jadi seperti itu. Jadi Setimbun ini tidak ada harapan lagi waktu pas Setimbun saat koma atau terkena stroke dulu ya waktu itu. Nah, jadi yang lalu juga melihat ya guys ya postingan seorang adik-adik dari postingan teman-teman Setimbun ya. Ini guys cuplikan videonya. Mudah-mudahan dengan cuplikan video ini kita senantiasa untuk semangat lagi beribadah dan memohon pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala guys ya. Kita diberi kesembuhan, hidayah barokah umur dan hidayah kesehatan, juga iman dan Islam. Kita bersyukur atas kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala guys ya. Seperti itu. Ini guys videonya. Subhanallah ya guys.
Ini mudah-mudahan menjadi penyemangat untuk kita ya guys ya. Mudah-mudahan kita semangat ibadah lagi, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita guys ya. Sekarang bayangkan ya guys ya, dengan fisik yang tidak sempurna guys, dia masih ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita guys yang dikasih barokah umur, sisa umur ini, jika kita tidak dimanfaatkan dengan baik, apa artinya hidup kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kan? Nah, itu guys. Jadi dari sinilah guys ya, saya timbul di saat titik kerendahan saya timbul yang sudah tidak berdaya. Saya timbul alhamdulillah mendapat pertolongan Allah melalui doa-doa kedua orang tua hamba, saudara hamba, terutama saya juga terima kepada saudara saya atau kakak kandung saya, yaitu Fadilah. Beliau adalah yang mengerti saya tentang titik kerendahan saya di waktu saya terpuruk pada saat itu. Jadi hal inilah yang membuat semakin kuatnya saya untuk menjadi yang terbaik lagi dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti kalian lihat sendiri ya guys ya, ini saya timbul bukan dari kandungan atau bukan lahir. Bibir saya timbul ini nanti bisa di zoom ya. Bibir saya timbul ini adalah bekas keloid jahitan operasi saya timbul sejak di Karangjangan lalu. Saat itu di sini tidak mampu untuk pengobatan yang lebih serius lagi, jadi saya timbul ini harus dilarikan ke rumah sakit Karangjangan Surabaya Jawa Timur sana. Jadi di Dr. Sutomo ya kan di situ. Jadi saya timbul dilarikan ke situ dan dirawat. Setelah mendapat perawatan dari rumah sakit Karangjangan sana, dengan singkat cerita saya timbul akan dioperasi dalam beberapa minggu ke depan ya kan, tinggal menunggu beberapa minggu lagi untuk dioperasi selama di Karangjangan. Nah dari situ saya timbul sangat mengalami ketakutan saat menjalani operasi ya kan. Soalnya menjalani operasi itu kan karena ada yang gagal, nanti bahkan bisa meninggal gini, campur aduk lah ya di pikiran saya timbul. Nah jadi saya timbul ini pasrah ya kan, bahkan saya timbul ini mengatakan terlebih dahulu itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, jika saya diberi kehidupan lebih dan diberi kesempatan lebih oleh berikanlah kekuatan saya menjalani operasi ini, dan berikanlah saya ketabahan dalam menjalani ini agar orang tua tidak sia-sia membawa saya timbul hingga ke Karangjangan ini. Seperti itu guys. Nah jadi saya timbul ini perlu share karena perjalanan seseorang berbeda-beda ya guys ya. Menerima titik kerendahannya masing-masing itu berbeda-beda gitu. Jadi dari sinilah saya timbul itu setelah berdoa demikian, beberapa jam kemudian saya timbul di ruang operasi, dan kakak saya timbul ini bilangnya seperti ini, gak usah mikir-mikir apapun, yang penting kamu cepat sembuh dan berdoa dikir-dikiran ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan seterusnya gitu ya kan. Iya katanya kakak saya kepada saya timbul, iya katanya saya. Terus saya dimasukkan ke ruang operasi. Tiba-tiba saya timbul itu merasakan hal yang gaib sekali guys ya, jadi itu ya, saya tidak bisa menggambarkan, katakan ini suatu tempat ini, dan ini saya timbul sedih guys,
suatu tempat ini sebagaimana ini adalah yang hanya saya timbun saja di sini. Pasti ini ya guys. Nah ini saya timbun ini, dan di sini gelap semua gelap, dan hanya ada satu cahaya kecil banget ke sini. Nah cahaya kecil ini menyinari saya timbun pas kepada pantulan kepala saya timbun, dan saya timbun minta saya timbun sudah dalam keadaan operasi atau enggak, tapi saya nggak saya timbun seperti itu. Tapi ini tidak saya timbun bahas karena sedih sekali kalau mengingat. Jadi kuasa Tuhan itu sangat-sangat berharga untuk kita guys ya. Nah jadi setelah demikian hati saya timbun itu sambil berzikir ya guys, berzikir. Nah di tempat ini saya timbun, ini adalah saya timbun ya guys ya. Ini sedikit-sedikit gini guys, goyang-goyang gini, gelap semuanya, hanya satu titik sinar saja ya. Saya timbun tidak bisa mengilustrasikannya ya, mudah-mudahan Anda paham dengan gambaran yang saya timbun ilustrasikan seperti ini. Ini bergeser sedikit-sedikit gini guys. Nah, gini guys, gini terus gini. Di sini saya timbun hanya zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar, Allah. Ini semakin kencang gini guys, semakin kencang Allah. Tapi saya timbun ini ada di atas, dan di bawah ini jebol ke bawah. Nah, saya timbun ini sudah ngawur ya, andaikan saya jatuh ke bawah ini katanya saya timbun ya. Dari situ saya timbun sangat sedih sekali guys, sangat berdoa sekali dalam hati saya timbun itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gini, semakin gini guys. Kalau saya tergelincir sedikit saya akan jatuh, akan mati katanya saya timbun dalam tiga timbun saya timbun terus Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gini, terus bergoyang-goyang gini, terus sampai cahaya itu sedikit membesar dan menerangi saya timbun gini. Yang keras-keras, yang semakin kerasnya benda ini menggoyang saya timbun. Nah, ini perlahan-lahan berhenti guys. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, karena saya timbun ya kan. Jadi saya timbun terlalu ingat seperti itu guys. Nah jadi ini ya, ini Allahu Akbar, Allahu Akbar seperti itu, lanjut terus seperti itu. Dan setelah membesar cahaya itu semakin meredup sedikit-sedikit, tapi saya timbun tidak berhenti untuk bertakbir ya kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini hilang perlahan-lahan hilang, si cahaya hilang, dan nggak tahu saya timbun ada di mana. Tiba-tiba saya timbun mendengar mesin operasi tuh. Alhamdulillah saya timbun sudah mendengar itu dengan suara alat komputer jantung yang saya timbun dengar tuh gitu kan, dengan detak jantung saya timbun mendengar. Dan setelah itu saya timbun sadar guys, sadarnya saya timbun ini sudah penuh dengan alat-alat operasi, baik di wajah, di tangan, dan di kaki. Setelah operasi, dan saya timbun sadar tapi tidak begitu pulih banget, tidak se-fit seperti biasanya gitu. Dan saya timbun masih teringat mimpi yang saya timbun rasakan di saat operasi. Saya timbun pikir lagi, kalau misalkan saya jatuh dari tempat itu ke bawah, saya pasti tidak akan hidup. Lalu saya timbun mengangkat tangan saya timbun itu, Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan masih memelihara saya. Seperti itu. Nah jadi guys ya, ini adalah titik terendah saya timbun. Pas kesabaran saya timbun itu diuji banget dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan meninggalkan ciri bekas terkena strum dulu hingga sekarang ini guys, bekasnya guys ya, ini guys ya, ini adalah bibir saya timbun yang sekarang
sudah ada bekas keloid atau jahitan ya guys ya, sejak kena stroke dulu. Nah, jadi dari sinilah Siti Embun terus bersyukur akan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin dan ridhonya, Siti Embun bisa saling share kepada Anda, bisa saling membagi informasi tentang kehidupan Siti Embun. Jika Anda percaya atau tidak, silahkan, terserah, itu pendapat Anda, tapi yang merasakan Siti Embun sendiri. Jadi kenyataan yang Siti Embun rasakan, itulah yang Siti Embun share kepada Anda. Mudah-mudahan menjadi pembelajaran dan semakin kuatnya akidah kita, iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi guys, dengan agama dan hidayah itu gak main-main guys. Benar-benar ada, kuasa Allah itu benar-benar ada. Kalau Siti Embun menyepelekan Tuhan kita, bahkan tidak meyakininya, Siti Embun tidak bisa ngomong lagi. Bahkan Siti Embun tidak bisa menjelaskan seperti ini di hadapan kalian. Nah, jadi informasi yang seperti ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran untuk Anda. Jika kalian tidak percaya, tidak apa-apa. Jika Anda mensupport, mudah-mudahan menjadi semangat kepada Siti Embun. Nah, jadi Siti Embun juga ingin tahu ya tentang hidayah dan kebarokan Allah kepada Anda semua. Silakan komen ya di kolom komentar di bawah video ini kepada Siti Embun. Nah, Siti Embun nanti pasti balas dan akan memberi semangat kepada Anda. Nah, jadi komentarnya guys ya, untuk tentang perjalanan spiritual Anda dan hidayah atau barokah yang sudah pernah Anda capai. Nah, seperti itu guys. Jadi disinilah sedikit share Siti Embun. Mengapa sih di dagu Siti Embun ada bekas keloid atau bekas jahitan operasi? Nah, seperti itu tadi yang Siti Embun jelaskan, bahwa Siti Embun ini terkena setrum bukan sejak lahir ya guys ya, ini bekasnya masih ada. Nah, jadi biar gak salah paham lagi, itulah saat titik rendah Siti Embun dan saat terkenanya setrum Siti Embun di masa kanak-kanak dulu guys. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran terbaik untuk Anda semua, dan semakin kuatnya iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa untuk melaksanakan sholat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan share dan informasi ini kepada Anda menjadi manfaat dan barokah. Minadunya wal akhirah. Wassalamualaikum warahmatullahi